Oke, saya rasa Mas Ibnu pasti sudah melihat ya video membongkar-bongkar KTP elektronik, ada chip di dalamnya. Iya. Itu bisa dikategorikan chip yang juga bisa terkoneksi dengan GPS sehingga kemudian kalau diakses pemerintah tahu lah kita di mana. Itu gimana? Oh enggak, jadi memang ya itu bisa-bisanya yang buat konten aja. Jadi ingin meyakinkan para netizen sehingga yang nge-share semakin banyak, yang nge-follow semakin banyak. Jelas dong chip yang ada di iktp itu beda sama SIM card yang ada di HP-HP kita Ya. seperti itu. Jadi memang itu murni hoax dan masyarakat tidak perlu melakukan hal yang serupa. Itu menurut saya murni dia buat konten aja lah Oke. biar viral seperti Oke, itu. nah Pak Zudan, tapi kalau misalnya sekarang narasi yang terbentuk di masyarakat seperti itu bahwa chip itu bisa diakses GPS, jadi pemerintah tahulah kita di mana kemudian keberadaannya, disadap lah kita seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, tentu itu bukan narasi yang positif bagi kita. Dan narasi itu harus kita lawan bersama-sama. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar. Mas Ibnu tadi sudah menggarisbawahi bahwa yang ada di dalam chip itu tidak ada modul seperti GPS, seperti yang ada dalam handphone. Karena hanya semata-mata untuk menyimpan data saja. Oleh karena itu masyarakat harus melihat dari aspek positif, tidak semata-mata untuk membuat konten agar viral, menyebarkan hoax. Karena menyebarkan hoax itu bisa terkena undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ada sanksi pidananya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bertindak bijaksana. Tapi dari satu titik ini, saya bersyukur bahwa sosialisasi kita yang sudah ribuan kali, jadi Mbak Caca, kita seluruh Indonesia sudah ribuan kali sosialisasi bahwa KTPL itu ada chipnya. Tapi sekarang ketika ada yang membuka, nah ini tersosialisasikan dengan sendiri, lebih masif melalui TikTok jutaan kali bahwa betul-betul ada chipnya. Tapi itu jangan diulangi lagi, karena membongkar KTPL tentu saja itu nanti akan ada dampak-dampaknya. Tentu saja dalam sistem hukum kita ada berbagai regulasi yang mengatur sistem sanksi perdata, administrasi, dan pidana. Tetapi pemerintah tentu mengedukasi terlebih dahulu. Yang penting masyarakat sekarang sudah percaya melihat bahwa di dalam KTPL ada chip untuk semata-mata menyimpan data. Tidak ada maksud dan aplikasi di dalamnya untuk menyadap, untuk kemudian melakukan pelacakan, dan hal-hal lain di luar penyimpanan data kependudukan sesuai data KTP elektronik. Oke, Mas Ibnu, tapi ini hal yang awam tidak untuk negara-negara lain yang juga menerapkan KTP elektronik bahwa memang ada chip di dalamnya? Semua negara di seluruh dunia sekarang sebagian besar sedang melakukan proses digitalisasi dan ya semua melakukan produksi KTP elektronik itu pasti dengan chip. Yang paling canggih ya Estonia. Jadi memang dia iktp-nya itu bisa untuk semua, untuk pemilu, untuk kegiatan perbankan, kartu kredit, bahkan untuk digunakan di luar negeri, semua bisa. Jadi di chipnya itu memang isinya nggak hanya data kependudukan, tapi data-data yang lain, ada data perbankan, bahkan ada SIM juga. Nah ini, tapi nggak ada yang itu bisa dideteksi oleh GPS, mengetahui posisi kita, itu nggak ada. Kalau itu ada, ya itu masyarakatnya pasti protes karena itu kan melanggar privasi mereka seperti itu. Oke, nah Pak, kalaulah memang ada sesuatu yang kita baru tahu di dalamnya chip, apakah ini juga rentan Pak bahwa KTP elektronik itu memang harus dijaga betul, misalnya kemudian basah, terendam, atau mungkin kemudian dipukul-pukul dengan panas yang tinggi, ini berarti merusak data atau tidak? Bagaimana Pak? Ya, pertama KTPL itu tentu saja ada keterbatasannya, walaupun berlaku seumur hidup dan bisa bertahan lama. Itulah mengapa chipnya diletakkan di dalam lapisan keempat. KTPL kita itu terdiri dari 7 lapisan. Maka banyak masyarakat yang masih bertanya, chipnya di mana? Karena membandingkan dengan ATM yang chipnya tampak di luar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa chip dalam KTPL ada di lapisan keempat. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan dengan KTPL, yaitu misalnya menekuk-nekuk KTPL, karena itu bisa mematahkan chip di dalamnya. Kemudian memanaskan sehingga melengkung, itu tidak boleh. Kalau hanya
kena air sebentar, kehujanan dompetnya, itu tidak ada masalah. Nah, yang juga tidak boleh adalah dengan memotong, mengelupas chipnya, itu tidak dibolehkan. Apalagi untuk KTPL yang masih berlaku. Dan bagi KTPL yang sudah berubah identitasnya, maksudnya ya adalah berubah alamat, berubah status, tolong segera di-update ke Dinas Dukcapil, termasuk yang fotonya sudah buram, karena ada KTPL seperti yang saya dulu mencetak di 2011. Kalau sekarang masih bagus, tidak perlu diganti. Tetapi kalau sudah mulai mengelupas, silahkan diganti ke Dinas Dukcapil setempat. Tidak perlu menyimpan di rumah. Segera ditukarkan dan segera dapatkan KTPL dengan data yang paling update. Nah, yang perlu juga saya sampaikan adalah banyak penduduk kita, Mbak Caca, yang di rumah menyimpan KTPL lebih dari satu karena pada saat sebelumnya melaporkan KTPL-nya hilang. Kemudian KTPL-nya ketemu. Kemudian ada yang berpindah alamat. Saat mengambil di Dinas Dukcapil daerah tujuan, KTPL lamanya tidak diserahkan. Sehingga dia punya 2 KTPL dengan nik sama tetapi alamatnya berbeda. Nah, saya minta kepada masyarakat, sesuai aturan yang berlaku, KTPL harus diserahkan di Dinas Dukcapil saat mengambil KTP yang baru. Sebab KTP yang lama itu menjadi KTP aspal. Bahannya asli, tetapi datanya sudah berubah. Baik. Nah, kalau tadi Pak Zudan sudah mengatakan KTP-nya yang sudah buram, rusak atau hilang bisa kemudian langsung ke Dukcapil nanti diberikan yang baru. Tapi yang sengaja merusak demi konten ini kemudian gimana? Diganti tidak sama Pak Zudan Arief? Ya. Atau kemudian diberikan sanksi ini? Nanti Pak Zudan akan jawab usai jeda berikut. Di Apa Kabar Indonesia Malam.